Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di vlog budgetingku. Di bulan ini memasuki bulan ketiga ku budgeting, Februari 2022. Kalian semua udah pada kajian belum? Nah kalau udah, sekarang waktunya kita mulai budgeting ya. Di vlog kali ini, selain kita akan budgeting, kita juga akan mengisi dompet pintar, post sinking fund, dan juga savings challenge. Nah, aku sendiri udah ngejalanin hal seperti ini selama 3 bulan ya. Memang sih agak susah ya menjalaninya karena kita dipaksa buat disiplin dalam hal keuangan. Tapi di balik kesusahan itu semua pasti ada kemudahan ya, terutama untuk masa mendatang. Misalnya di masa depan kita itu perlu biaya yang besar, misalnya untuk pendidikan, atau untuk biaya rumah sakit, atau ada kerabat yang perlu dikunjungi. Kita semua itu udah ada dananya masing-masing ya, nggak akan mengganggu pos anggaran rumah tangga kita. Nah, sebelum kita memasuki budgeting, kita akan evaluasi dulu pengeluaran pada bulan Januari, apakah sesuai atau tidak. Nah, dimulai dari pos cicilan, ini sama ya jumlahnya. Dan kontrakan ini, kenapa kok lebih kecil? Karena aku memutuskan dengan suami untuk menabung sekian aja ya, karena alhamdulillah kita dapat rezeki, jadi kita nggak perlu nabung banyak-banyak. Kita gunakan untuk keperluan yang lain yang memang agak besar ya, Mams. Nah, untuk BPJS sama dan internet ini lebih besar karena kita memang butuh wifi, jadi kita bayarnya lebih besar ya. Nah, untuk listrik kita tambahkan anggarannya karena memang kebutuhannya lebih banyak daripada yang kemarin. Untuk iuran lingkungan naik ya, jadi 80.000. Dan untuk PDAM kemarin aku anggarkan 50.000, ternyata bayarnya cuma 23.000. Jadi surplus 27.000, seperti itu. Untuk belanja bulanan, ternyata kemarin ada kebutuhan yang memang harus dibeli. Jadi kemarin keluar uang 400.000 untuk belanja bulanan. Dan untuk belanja mingguan, karena memang aku harus nambah protein hewani untuk si adik. Jadi satu minggu kita anggarkan 200.000 ya. Jadi untuk bulan ke depan kita anggarkan setiap minggunya belanjanya 200.000. Nah, untuk air dan gas ini sama. Untuk beras ini ada kekurangan 20.000, kita tulis aja. Untuk popok, baju, dan mainan si kecil anggarannya tetap ya. Dan untuk transport suami alhamdulillah masih 500.000, jadi 250-nya dibalikin ke mami. Untuk transport istri tetap. Dan sekarang kita ke pos sinking fund. Nah, kemarin itu banyak banget ya pengeluaran tidak terduga. Jadi untuk darah darurat kemarin aku sakit ya, jadi perlu untuk biaya berobat sebesar 150.000, melebihi anggaran yang dianggarkan. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang sudah sehat alhamdulillah. Untuk gift juga membengkak jadi 150.000. Tapi semua ini alhamdulillah ketolong sama pos-pos yang ternyata nggak seharusnya dikeluarkan sedemikian besar, jadi bisa menutup kekurangan-kekurangan yang lain. Nah, sekarang kita perlu tahu selisihnya berapa ya. Untuk pos kewajiban ini selisihnya ada kelebihan sebesar 247.000. Nah, untuk pos kebutuhan ada selisih sebesar minus 70.000. Dan untuk sinking fund ini ada minus sebesar 150.000. Nah, kita highlight semuanya dulu. Habis ini kita total semuanya. Anggaran Januari ini ternyata sisa sebesar 27.000. Alhamdulillah nggak minus ya teman-teman. Dari evaluasi budgeting Januari, sekarang kita bisa ya untuk mulai budgeting bulan Februari. Anggarannya ini kita samakan kurang lebih dengan evaluasi di bulan sebelumnya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, gimana sih biar rezeki yang udah diberikan Allah ini walaupun sedikit tapi bisa mencukupi untuk sampai 1 bulan. Nah, yang pertama, saat kita menerima gaji wajib untuk kita budgeting. Jadi, budgeting itu penting karena kita sudah memilah-milah uang dan kita kelompokkan berdasarkan prioritasnya. Nah, prioritas pertama ini adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita bayar. Jika tidak dibayar, nanti akan timbul sebuah tunggakan. Nah, yang pertama ini kita akan isi pos cicilan, kontrakan BPJS internet listrik, iuran lingkungan PDAM, dan juga sedekah 2,5% dari gaji kalian ya. Nah, dari setiap bulannya, pos-pos ini pastinya akan berubah mengikuti kondisi yang kalian alami ya. Jadi ini
erat kaitannya dengan evaluasi yang udah kita kerjakan sebelumnya ya. Jadi kita tahu apakah anggaran yang sebelumnya tuh sudah sesuai apa belum, apa perlu ditambah ataukah malah dikurangi, seperti itu. Nah, setelah kita menuliskan semua kewajiban kita yang perlu kita bayar, selanjutnya kita akan menulis kebutuhan. Kebutuhan ini meliputi seperti belanja bulanan, belanja mingguan, terus keperluan anak dan juga suami. Kita tulis semuanya apa saja yang kita butuhkan. Kebutuhan ini kebutuhan pokok ya, jadi yang benar-benar penting dulu kita tulis. Jadi untuk kebutuhan yang lain seperti kebutuhan jalan-jalan atau makan di luar, itu nggak aku tulis di sini ya, karena itu nanti kondisional aja. Kalau misalnya ada rezeki lebih di luar dari gaji yang udah diberikan, nah nanti baru direalisasikan, jadi nggak perlu ditulis. Kalau kalian mau tulis ya nggak apa-apa, biar lebih terperinci aja. Nah untuk tabungan sendiri, ini aku akhirkan ya, karena memang alhamdulillah gaji yang diberikan sekian, jadi aku memang cukupkan dulu untuk kewajiban dan juga kebutuhan. Jadi misalnya kalau ada lebih, baru aku sisihkan di pos sinking fund dan juga tabungan. Alhamdulillah kalau misalnya masih cukup, kita ikut savings challenge. Jadi semuanya itu tergantung dengan kemampuan kalian ya. Kalau misalnya gaji kalian besar atau pendapatan kalian besar, kalian boleh naruh tabungan itu di paling atas ya. Jadi kalian punya target tabungan berapa juta untuk 1 bulan, boleh kalian dahulukan. Nah, karena kita sudah menuliskan semua kewajiban dan kebutuhan yang diperlukan selama 1 bulan, sekarang terakhir kita akan menulis sinking fund. Kita akan menuliskan rumusnya dulu ya. Nah, rumus sinking fund ini kita dapat dari total pendapatan yang kita terima dalam 1 bulan dikurangi dengan kewajiban dan kebutuhan. Jadi kita tuliskan pendapatannya berapa, lalu kita kurangi dengan kewajiban dan kebutuhan yang udah kita tulis sebelumnya tadi ya. Nah, di sini sinking fundku ketemu 454. Baru deh ini aku akan bagi-bagi ke beberapa pos, yaitu dana darurat, kendaraan, gift, dan tabungan. Nah, lanjutan yang tadi, gimana sih ngelola gaji biar cukup untuk 1 bulan? Setelah kita budgeting dan juga menuliskan semua kewajiban dan kebutuhan, ini juga penting ya, selain sinking fund juga, yaitu menabung walaupun sedikit. Jadi menabung itu gunanya itu nggak untuk sekarang ya, tapi untuk di masa mendatang. Kalaupun misalnya ada suatu kebutuhan yang mendesak, kita tuh nggak perlu mengotak-atik keuangan rumah tangga kita. Nah, kalau misalnya nggak nabung gimana? Kita kan jadi berhutang gitu ya guys. Nah untuk yang ketiga ini, kalau misalnya gajinya itu memang benar-benar nggak cukup untuk 1 bulan, jadi solusinya itu adalah kita harus menambah penghasilan harian. Macam-macam ya, bisa kalian berjualan makanan, menjadi reseller kosmetik, skincare, bisa juga just tip kalau kalian mau kemana gitu. Jadi pinter-pinter kita aja buat nambahin kebutuhan yang kurang, jadi nggak sampai kita berhutang. Yang keempat adalah menghindari hutang untuk sebuah kebutuhan yang memang masih bisa ditunda. Jadi kalian jangan mementingkan sebuah kebutuhan yang memang tidak penting. Jadi seolah-olah butuh nih, tapi ternyata hal itu masih bisa ditunda dengan menabung. Jadi hindari ya sebaiknya hutang itu. Nah yang terakhir ini seringlah memasak. Emang nih remeh ya memasak ya, tapi kalau misalnya kita setiap hari bisa memasak, belanja sendiri lalu kita masak, itu nanti akan jatuhnya lebih murah banget daripada kita makan 3 kali sehari itu beli semua. Jadi lumayan bisa menekan belanja mingguan kita. Nah ini part yang paling satisfying menurutku, mengisi pos-pos uang di dompet pintar. Nah dompet pintar ini aku udah bersamanya menuju 3 bulan. Dompet pintar ini nolong banget buat kita biar kita tuh nggak kalap, seolah-olah di dompet kita itu tebel banget uangnya gitu ya, padahal itu udah ada jatahnya masing-masing. Nah ini contohnya kayak kita mau bayar iuran lingkungan, udah kita siapin nih, ini aku kasih contoh 80.000 ya, kita kasih 80.000 masukin ke pos iuran lingkungan. Jadi nanti pas tanggalnya kita harus bayar ke RT, kita udah ada jatahnya, jadi kita nggak takut kehabisan uang. Nanti pas tanggal jatuh tempo pembayarannya. Begitupun untuk yang lainnya ya, jadi semuanya dimasukkan berdasarkan kebutuhannya masing-masing.
Kalau misalnya pembayarannya atau pembeliannya ada yang transfer, gimana nih? Jadi uangnya kita taruh ATM atau misalnya gajinya udah ada di ATM, ya udah langsung dibayarkan aja di awal gajian itu. Misalnya gajian tanggal 1, ya udah check out kebutuhannya ya tanggal 1 itu di hari yang sama. Jadi biar nggak kena kebutuhan yang lain, seolah-olah uang di rekening kita banyak, ternyata itu udah ada kebutuhannya masing-masing. Misalnya kalau aku tuh belanjanya kan di Shopee, jadi pas awal gajian langsung misalnya aku popoknya beli online ya, jadi popoknya itu langsung aku check out di hari yang sama tanggal gajian itu, jadi nggak khawatir di tengah atau akhir bulan kehabisan popok buat anak, semuanya udah dibelikan di awal bulan begitu supaya aman sampai akhir bulan. Nah, terus gaji kecil apa mungkin kita masih bisa beli skincare? Nah, tips dari aku kalau masalah perskincarean gini ya bun, kalau skincare itu kan habisnya nggak mungkin ya barengan ya. Jadi kalau aku biasanya setiap bulannya itu aku cicil, misalnya skincare kan jenisnya banyak banget. Jadi misalnya bulan Januari beli pembersih dan sabun wajahnya dulu. Terus Februari beli krim malam dan krim siangnya. Terus bulan Maret beli sunblock dan juga pelengkap yang lainnya. Jadi alhamdulillah kalau cewek pakai skincare itu nggak mungkin ya habisnya dalam 1 bulan bersamaan ya. Pasti ada yang habis satu, terus yang lainnya masih ada gitu ya. Jadi belinya nggak usah bersamaan, nanti jadinya gede banget kebutuhannya. Jadi kita cicil, beli 2 atau 3 dulu. Jadi masih bisa ya terpenuhi skincare-nya walaupun kita gajinya cuma sedikit. Nggak terasa sambil kita curhat-curhat, ngisi dompet pintarnya udah selesai. Kita lanjut buat ngisi sinking fund. Ini ada beberapa pos ya. Yang pertama, ini aku jadiin satu aja karena nanti kalau dijadiin satu-satu nanti terlalu banyak dompetnya. Ini ada pos dana darurat, gift, dan juga kendaraan. Nah, dana darurat ini aku pakai kalau misalnya ini ada kebutuhan mendesak seperti sakit, butuh beli obat gitu ya. Terus gift ini aku gunakan untuk mengunjungi kerabat. Kalau misalnya ada yang ulang tahun, ada yang lahiran atau yang menikah. Nah, untuk bulan kemarin karena ini pengeluarannya lumayan banyak untuk dana darurat dan juga giftnya, jadi aku coret pada bulan sebelumnya. Jadi kita langsung isi aja pada bulan Februari, kita update ya. Jadi dari yang awalnya dana daruratnya cuma 50.000, sekarang aku update jadi 150. Begitupun gift yang awalnya cuma 100, aku update jadi 150.000 juga. Jadi misalnya nanti ada undangan pernikahan atau misalnya ada teman yang lahiran, kan 2 tuh, kita nggak perlu bingung lagi untuk mengotak-atik anggaran yang lain, sudah ada anggarannya di sinking fund ini. Kalau untuk pos kendaraan tetap aja ya budgetnya 50.000 setiap bulannya. Nah, ini yang terakhir adalah tabungan. Ini adalah sisa dari semua anggaran. Alhamdulillah bulan ini lumayan bisa nabung 104.000. Nah, ini gunanya untuk keperluan yang lainnya ya, bisa untuk pendidikan, untuk renovasi. Jadi kalau misalnya ada sisa anggaran, kita letakkan di pos tabungan ini. Oke, untuk yang terakhir ini kita akan update savings challenge untuk pecahan uang 20.000. Nah, ini agak lambat ya progresnya karena untuk bulan kemarin aku baru nabung 4 lembar aja. Agak lupa-lupa gitu mams, jadi kena kebutuhan yang lain, jadi lupa sama 20.000-nya. Nggak apa-apa deh. Nah, untuk bulan ini, hari ini aku bisa ngasih 2 lembar aja, cukup, nggak apa-apa ya, daripada enggak. Nah, untuk saving challenge ini sesuaikan aja ya sama kebutuhan dan kemampuan kalian. Jadi untuk semua budgeting, sinking fund, dan juga saving challenge ini ngalir aja seperti air. Yang penting itu istiqomah ya, konsisten. Kalau misalnya terlalu dipaksa, nanti kalian stres sendiri dan kalian kapok jalaninya, akhirnya mandek di tengah jalan, nggak jadi konsisten dalam hal disiplin keuangan. Nah,
Sekian dulu ya, semoga videoku ini bisa menginspirasi untuk kalian bisa menyelamatkan keuangan rumah tangga kalian sampai dengan akhir bulan, bebas hutang dan juga bisa menabung. Oh ya, masih bisa beli skincare. Sampai jumpa di vlog budgetingku bulan depan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.